Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1625. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Tuan Muda Sipang, dia memiliki mata yang dingin dan wajah yang garang. Suara mendesing pada saat ini. Di tanah terlarang gelap, aura menakutkan terus-menerus melewati kehampaan. Itu adalah Luan Peng juga yang lainnya yang dipimpin oleh sekelompok master yang mengamuk di sini. Beri setiap orang waktu sebatang dupa untuk mencari tahu di mana anak Kincen itu berada. Siapapun yang berani menghentikan kita, maka tembak sampai mati, kata Luan Peng. Dia berteriak dengan keras dengan kesadaran ilahi yang tiraninya menyebar dengan cepat ke seluruh tanah terlarang gelap ini. Ya, baik, sekelompok praktisi yang ada di sana pun segera menyebar ke seluruh tempat dan mencari Kincen kemana-mana. Wakil Komandan Luan Peng, ada seseorang di sini. Pada saat ini seseorang tiba-tiba berteriak dengan keras, dan ketika kata-katanya jatuh, beberapa orang segera bergegas ke sana dan menyerang tempat tersembunyi itu dengan berani. Ledakan, gelombang udara yang mengerikan naik ke langit seperti tsunami, menyapu ke segala arah. Dari tempat tersembunyi itu sesosok tubuh terbang mundur dengan darah di sudut mulutnya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Luan Peng, apa yang akan kamu lakukan? Kata pria itu. Wajah pria itu jelek, dia meraung dan ada sedikit ketakutan di matanya. Apakah Luan Peng ini gila karena melakukan tindakan sembarangan di tanah terlarang gelap? Ternyata kakak Yinrong. Kami disuruh oleh Tuan Muda Sipang untuk mencari keberadaan Kincen. Kakak Yinrong melihat kami datang dan tidak berinisiatif untuk muncul. Dia meminta kami untuk sampai mencari ke sini. Kami hanya bisa memintanya untuk memaafkannya, kata Luan Peng. Dia mencibir. Anda, orang kuat bernama Yinrong memiliki wajah jelek. Dia memandang Luan Peng dan yang lainnya di depannya, tetapi dia tidak berani bertindak kurang ajar. Saat ini situasinya lebih kuat dari yang lain, jadi dia tidak berani mengambil tindakan secara gegabah. Ayo cari lagi di tempat lain, kata Luan Peng. Dia mencibir padanya dan lalu membawa semua orang pergi dari sana dengan cepat. Segera suara menderu terdengar di kejauhan. Orang gila ini. Yinrong memandang Luan Peng dan yang lainnya yang pergi dengan kemarahan di matanya. Dan pada saat yang sama dia merasa khawatir di dalam hatinya. Sekarang Tuan Muda Sipang telah memimpin dalam menerobos ranah transendensi. Dan tidak ada seorang pun di dalam seluruh negeri terlarang gelap yang akan menjadi lawannya. Boom, boom. Di bawah pencarian Luan Peng, seluruh negeri terlarang gelap tiba-tiba meraung. Beberapa orang kuat mundur, tetapi mereka diganggu satu demi satu. Namun menghadapi Luan Peng dan yang lainnya, mereka masih marah di dalam hatinya. Sangat membuat frustasi. Luan Peng, kamu terlalu lancang. Ini tempat terlarang gelap, bukan tempat milik Dewa Sipangmu. Setelah Tiangu ditemukan, dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Tiangu, kamu masih berani berbicara omong kosong. Aku belum melunasi hutang sebelumnya denganmu. Sekarang kamu mencari kematian, kata Luan Peng. Sosok Luan Peng bergoyang dan dia bergegas menuju ke arah Tiangu dalam sekejap. Dan keduanya mundur. Ketika itu datang, Luan Peng hanya mundur 100 kaki dan menstabilkan sosoknya. Sementara Tiangu, dia terbang mundur lebih dari 10.000 kaki. Energi dan darah di dalam tubuhnya melonjak. Dan dia hampir saja memuntahkan seteguk darah. Kamu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Bagaimana ini mungkin? Kata Tiangu. Dirinya memandang Luan Peng dengan tidak percaya. Ketika dia memasuki tanah terlarang gelap belum lama ini, kekuatan Luan Peng masih sebanding dengan miliknya. Tetapi setelah waktu setengah bulan, kekuatan Luan Peng benar-benar meningkat pesat dan dapat melukai dirinya dan bahkan kehilangan energi juga darahnya. Tiangu, tidak ada yang mustahil. Hal terpenting bagi seseorang dalam hidup ini adalah mengikuti orang yang tepat. Dengan mengikuti Tuan Muda Sipang, aku telah meningkatkan kultivasiku. Bagaimana kamu tahu itu? Kata Luan Peng. Dia mencibir.
Dengan bantuan Tuan Muda Sipang sebelumnya, pemahaman mereka tentang nasib reinkarnasi telah melampaui pemahaman dari orang-orang lainnya, dan kekuatan mereka juga secara alami meningkat secara dramatis. Tian Gu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu berani menghentikan Tuan Muda ini lagi, maka jangan salahkan aku karena tidak akan kenal ampun. Ayo pergi, kata Luan Peng. Dia berdiri dengan bangga di langit dengan kekuatan mendominasi yang luar biasa. Dengan satu perintah dirinya langsung membawa semua orang pergi. Kurang ajar, gumam Tian Gu. Dirinya menggertakkan gigi dan terlihat ekspresinya sangat jelek. Orang-orang bawahan Tuan Muda Sipang ini terlalu lancang. Tapi dengan amarah Tuan Muda Sipang itu, wanita tertua pasti akan dalam bahaya, kata Tian Gu. Memikirkan hal ini, sosoknya bergoyang dan dia langsung menghilang dari sini. Tempat terlarang gelap tidak terlalu besar. Setelah Luan Peng dan yang lainnya mencari kemana-mana, mereka pun dengan cepat mendekati lokasi Qin Chen berada. Dalam kehampaan yang tak habisnya, saat ini Qin Chen yang sedang memahami tanah terlarang gelap dan telah memadatkan kekuatan reinkarnasi juga takdir. Tiba-tiba Qin Chen membuka matanya dan melihat ke arah tidak jauh dari sana. Saat ini sesosok terbang keluar dari kekuatan terlarang gelap di kejauhan, dan dalam sekejap dia melihat Qin Chen yang sedang berkultivasi dan bersila di sana. Tuan Luan Peng, anak itu ada di sini. Ada bekas ekstasi di mata orang ini dan dia langsung berteriak ketika menemukan Qin Chen. Apa, ketemu? Orangnya ada di sini. Pergi dan beritahu Tuan Muda Sipang secepatnya. Segera suara berisik pun bergema dan mendesir. Sosok-sosok mendesir dalam sekejap. 7 atau 8 aura menakutkan mendekati tempat itu, turun dalam sekejap dan mengelilingi Qin Chen. Orang-orang ini melihat orang-orang ini, cahaya tajam melintas di pupil mata Qin Chen, tetapi dirinya tetap tenang dan tidak bergerak. Terus berlatih dengan mata tertutup dan memahami dunia. Mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing dan Qin Chen tidak peduli sama sekali. Satu-satu pemikiran di hati Qin Chen sekarang adalah menerobos dan melampaui. Namun tindakan ini langsung membuat marah semua orang yang hadir. Wakil Komandan Luan Peng, anak ini sangat sombong. Dia berani terus berkultivasi di sana ketika dia melihat kita di sini. Dia mengabaikan kita dan saya memintanya untuk membunuhnya, kata seorang pria kekar. Pria kekar yang mengenakan baju besi hitam tampak jelek dan hendak bergegas menyerang Qin Chen. Tunggu sebentar, kata Luan Peng. Dia menghentikan orang itu. Luan Peng memandang Qin Chen sambil mencibir dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, orang inilah yang diinginkan oleh Tuan Muda secara pribadi. Kita akan lihat apakah orang ini masih bisa begitu tenang setelah Tuan Muda Sipang datang ke sini." "Yah, baik," kata pria itu. Ekspresinya jelek tetapi dia tetap mundur. Pada saat ini, sosok-sosok muncul satu demi satu di kehampaan di sekitarnya. Tian Gu dan orang-orang kuat lainnya juga khawatir dengan fluktuasi di sini. "Wah, kamu berani sekali. Kamu masih berlatih saat ini. Sepertinya kamu sudah tahu takdirmu." Tiba-tiba suara nyaring terdengar di seluruh dunia dan saat berikutnya, dengan suara gemuruh, aura menakutkan turun dan langsung jatuh di depan Luan Peng juga yang lainnya. "Saya telah bertemu dengan Tuan Muda," kata Luan Peng. Dia dan yang lainnya buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat kepada Tuan Muda Sipang. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Muda Sipang. Pupilnya nampak dipenuhi dengan sedikit rasa dingin dan mereka mengunci Qin Chen di tengah kerumunan. "Nah, kenapa kamu tidak datang ke sini dan mati?" kata Tuan Muda Sipang. Melihat Qin Chen duduk bersila di sana, Tuan Muda Sipang berkata dengan dingin. Matanya sangat dingin seperti naga yang menatap semut dengan niat membunuh yang mengerikan yang muncul dalam sekejap. Duar. Di saat aura menakutkan ini menyapu, kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar membuat ledakan dahsyat. Aura yang menakutkan. Apakah ini ranah transendensi? Terlalu menakutkan. Mengapa saya merasa jika Tuan Muda Sipang menyerang saya? Saya khawatir saya tidak akan dapat memblokir satu gerakan pun dan saya akan langsung dihancurkan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terkejut di dalam hati mereka. Dan pada saat ini mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Ketakutan ini tiada taranya. Inilah satu-satunya pemikiran yang melintas di benak setiap orang yang hadir saat ini. Itu memang karena aura Tuan Muda Sipang saat ini terlalu menakutkan. Dia seperti dewa yang datang ke dunia dan mendominasi segalanya.
Jika ini bukan tempat terlarang gelap melainkan dunia luar, maka semua orang bisa yakin bahwa kekosongan di sekitar mereka akan hancur oleh hanya napas dari Tuan Muda Sipang. Tentu saja menghadapi aura menakutkan dari Tuan Muda Sipang, Qin-Chen tetap tidak bergerak dan Qin-Chen sangat tenang. Nah, kamu sedang mencari kematian. Tuan Muda Sipang sedang berbicara denganmu, tetapi kamu acuh tak acuh. Kata pria kekar berbaju besi itu. Dia sangatlah marah dan tidak bisa menahan diri lagi. Jadi dia tiba-tiba meraih Qin-Chen dan duar. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi. Begitu telapak tangan itu muncul, aura menakutkan segera meledak. Saya melihat aura menakutkan melonjak pada jari-jari dan untaiannya mekar dengan cahaya pelangi yang menyilaukan. Setiap cahaya pelangi mengandung aura tahu yang menakutkan yang dapat menghancurkan gunung juga lautan. Telapak tangan itu megah seolah-olah telah berubah menjadi langit dan lalu menghancurkan Qin-Chen dengan ganas tak tertandingi. Pukulan seperti itu membuat semua orang berubah warna dan hati mereka berdebar kencang. Aura yang sangat menakutkan. Ini adalah telapak tangan alam semesta tertinggi Yuanzhou. 4 arah di atas dan di bawah itu adalah alam semesta. Dan masa lalu juga masa kini itu adalah alam semesta. Konon telapak tangan alam semesta Yuanzhou ini mengandung jejak misteri waktu yang mana dapat mempengaruhi aliran waktu. Apakah kamu merasakannya di saat telapak tangan Yuanzhou jatuh, waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat? Yah, benar, aku juga merasakannya. Berbagai seruan datang dari kerumunan ketika telapak tangan Yuanzhou jatuh. Banyak orang sepertinya merasa waktu di dunia telah melambat dan pemandangan di depan mereka seolah-olah membeku. Perasaan ini terlalu menakutkan. Perlu dicatat bahwa yang terlemah di antara semua orang yang hadir juga berada di puncak transendensi yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang waktu. Metode menakutkan macam apa ini? Hal yang paling menakutkan adalah masih ada napas sama reinkarnasi yang tertinggal pada telapak tangan Yuanzhou ini. Meski napas reinkarnasi ini sangat lemah, namun itu memberikan tekanan yang besar kepada setiap orang yang hadir. Napas reinkarnasi itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh ahli transenden dan berkuasa. Kali ini Luan Peng dan yang lainnya sama sekali tidak menghentikan pria kekar berbaju besi itu. Mereka hanya melihat segala sesuatu di depan mereka sambil mencibir. Menurut mereka, Qin-Chen bisa dikalahkan oleh hanya Yuanzhou tanpa Tuan Muda Sipang harus mengambil tindakan. Nah, terima saja kematianmu, kata Yuanzhou. Dia meraung dan telapak tangannya yang besar langsung membungkus Qin-Chen. Siapa yang berteriak-teriak di sini menghancurkan kultivasi saya? Apakah sudah tidak ingin hidup lagi? Kata Qin-Chen. Pada saat telapak tangan besar itu menyelimuti Qin-Chen, Qin-Chen akhirnya membuka matanya. Dan boom, dalam sekejap 2 pelangi ilahi tampak keluar dari pupil mata Qin-Chen dan saat berikutnya Qin-Chen berdiri tepat di depan semua orang. Boom, di saat Qin-Chen berdiri, suara retakan tiba-tiba datang dari kehampaan di sekitarnya. Dalam sekejap sepertinya ada sesuatu yang pecah di dunia. Kekuatan waktu yang menakutkan yang awalnya menekan semua orang lalu menghilang dalam sekejap. Kemudian semua orang melihat Qin-Chen dengan santai meninju telapak tangan besar di atas kepalanya. Terdengarlah ledakan. Qin-Chen melayangkan tinju dan lalu melihat langit dan bumi hancur. Kekosongan di sekitarnya juga hancur. Tidak, cepat mundur. Raungan yang mengerikan terdengar dan orang-orang yang menonton dengan panik pun mundur. Beberapa orang kuat dengan kultivasi yang lemah bahkan dikejutkan oleh kekuatan yang menakutkan ini dan langsung memuntahkan darah. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Banyak orang kuat mengubah warna mereka dan buru-buru mundur. Kekuatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Qin-Chen melihat bahwa dengan telapak tangan biasa, telapak tangan menakutkan yang dilepaskan oleh Yuanzhou mengeluarkan suara ledakan yang keras. Dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada telapak tangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Yuanzhou, matanya membelalak. Dirinya tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Dan Luan Peng serta orang lainnya di belakangnya juga menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Yuanzhou jelas bukan yang terlemah di antara mereka. Terlebih lagi, ketika Tuan Muda Sipang menerobos sebelumnya, Yuanzhou juga menyerap sedikit kekuatan reinkarnasi, menyebabkan kekuatannya mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski belum bisa dipastikan Yuanzhou akan mampu memasuki ranah transendensi, namun dengan kekuatan reinkarnasi ini Yuanzhou sudah bisa bersaing dengan transendensi biasa.
Tapi sekarang, di bawah telapak tangan Yuan Zhou, anak ini aman dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan sedikit kekuatan ini, kamu ingin mengganggu retret dan kultivasiku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Suara acuh tak acuh terdengar di antara langit dan bumi, dan itu adalah Qin Chen yang berbicara. Matanya acuh tak acuh dan kekuatan tinju yang menakutkan meledak dari tinju yang dia lambaikan sebelumnya. Dengan keras kekuatan tinju tersapu. Dalam raungan ini, segala sesuatu di sekitar tersapu menjadi abu. Retakan di telapak tangan gelombang Yuan Zhou meluas dengan cepat sebelum kemudian itu runtuh dalam sekejap. Dengan keras, Yuan Zhou merasakan kekuatan mengerikan datang darinya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, dia muntah darah. Ini terlalu menakutkan. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan orang kuat yang setengah langkah melampaui puncak tidak dapat menahannya, dan dia merasa ngeri dan segera mundur. Apakah kamu akan pergi? Di saat Yuan Zhou terbang berbalik, suara dingin tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dirinya melihat sosok datang ke sisinya tanpa mengetahui kapan sosok itu datang. Dan itu adalah Qin Chen. Dengan satu tendangan, Qin Chen menginjak dada Yuan Zhou dengan keras. Tubuh kekar Yuan Zhou tiba-tiba menghantam keampan dengan keras, menyebabkan retakan di keampan itu pecah satu demi satu. Dan darah dari Yuan Zhou berceceran. Di bawah kaki Qin Chen, tubuh Yuan Zhou hancur berkeping-keping, baju besinya retak, dan lubang besar muncul pada dadanya. Tidak, Yuan Zhou berteriak dengan sedih. Namun darah sudah muncrat dengan keras, dan teriakan penuh dengan keengganannya terdengar. Anda tahu dia baru saja menguasai sedikit kekuatan reinkarnasi belum lama ini, dan kekuatannya sudah luar biasa. Selain itu, baju besinya bahkan lebih tidak biasa dihancurkan, itu sulit dihancurkan. Itu terbuat dari batu sinai teratas dan dapat menghilangkan setidaknya 50% kekuatan non-transenden. Apalagi Qin Chen, bahkan master di ranah transenden pun akan sangat sulit untuk bisa menghancurkan perisai itu. Namun di bawah kaki Qin Chen, baju perisai besinya itu yang dapat menahan serangan dari kekuatan besar langsung dihancurkan. Seolah-olah di depan Qin Chen itu sangat rapuh, yang membuatnya merasa takut dan ngeri. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih berteriak-teriak dan menghancurkan kultivasiku. Siapa yang memberimu keberanian? Kata Qin Chen. Dia berdiri dengan bangga di keampan dengan mata acuh tak acuh dan ekspresi tenang. Di hadapan semua orang, dirinya mengangkat kaki kanannya menunjuk ke kepala Yuan Zhou dan tiba-tiba mundur dengan keras. Nah, hentikan! Luan Peng berteriak ketika dia melihat ini, dan sebuah tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Boom! Miliaran kekuatan ilahi meletus dari tombak tersebut dan itu menghantam Qin Chen dengan keras. Tombak ini langsung menjadi sangat megah di dalam kehampaan dengan cahaya ilahi yang bermekaran. Setiap sinar cahaya ilahi dapat menembus sebuah planet dan tak tertahankan. Namun Qin Chen mengabaikan tindakan Luan Peng. Di hadapan semua orang, Qin Chen menginjakkan kakinya seolah-olah dia akan menghancurkan serangga sampai mati. Tidak, Yuan Zhou menjerit melengking, darah muncrat dan kepalanya tiba-tiba diinjak-injak. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan sumbernya, dirinya tidak dapat menahan serangan kaki Qin Chen. Tampaknya di bawah kaki Qin Chen tidak ada yang bisa menahan dan akan hancur berkeping-keping. Boom! Gelombang transendensi setengah langkah yang bergulir muncul dan ditangkap oleh Qin Chen di telapak tangannya. Ya, dengan sedikit hukum waktu, itu agak berguna, gumam Qin Chen. Qin Chen membanting sumbernya ke dalam tubuhnya dan dengan keras, napas waktu mengalir ke tubuh Qin Chen. Sebenarnya secara langsung, Qin Chen akan menyempurnakan asal-usulnya. Qin Chen menyempurnakan asal-usul Yuan Zhou di hadapan semua orang. Gila, orang ini orang gila. Orang ini akan mati jika dia secara langsung memurnikan asal-usul orang kuat transenden setengah langkah. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak jauh dari sana, tercengang dan tampak tidak percaya. Anda harus tahu bahwa asal mula setiap orang kuat transenden berbeda-beda, sekalipun mereka mempraktikkan aturan yang sama. Namun setiap orang memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda. Dan asal mula jalan besar yang terbentuk secara alami akan berbeda. Untuk seorang pejuang normal, bahkan jika dia membunuh orang kuat yang mempraktikkan tahu yang sama, dia hanya dapat memahami asal-usul lawannya. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen sekarang? Dia sebenarnya secara langsung menyempurnakan asal-usul Yuan Zhou. Bukankah dia takut jika asal-usulnya sendiri akan hancur?
Sementara semua orang merasa ngeri. Pada saat ini Luan Peng sangat marah di dalam hatinya. "Kamu bocah, kamu sedang mencari kematian," kata Luan Peng. Tombak di tangannya mencapai kepala Qin Chen dalam sekejap dan memukul dengan keras. Pukulan ini memadatkan kekuatan suci Luan Peng yang tak ada habisnya, yang cukup untuk menghancurkan dunia.